Halo Miss, jadi untuk sekarang dan selanjutnya, untuk persiapan KSM Hamis, Om akan coba bikin video-video pendalaman materi yang membahas satu topik. Jadi ada beberapa topik inti, konsep dasar yang harus Hamis pelajari, terus salah satunya dengan video ini. Nah, kalau buat soal-soal yang kayak kemarin, yang tentang logika berpikir kan, uh, apa ya, relatif sulit untuk dijelaskan lewat video dan lebih enak kalau ketemu langsung, dan juga nature-nya mirip sama kayak yang kreativitas. Tapi kalau pemahaman konsep dasar ini kayaknya Om rasa lebih enak kalau untuk materinya direkam dalam video, nanti di-upload ke YouTube atau gimana, terus biar bisa ditonton berulang-ulang sama Amis. Nah, jadi di video ini akan banyaknya latihan soal, nyoba ada contoh soal dikerjain, terus nanti di akhir akan ada sekitar 10 soal gitu yang harus dikerjain. Nah, buat pemahaman konsep dasar kali ini, Om gak bakal jelasin di awal apa yang akan dipelajari, tapi langsung ke contoh soal cerita gitu yang uh, akan menuju ke konsep yang akan dipelajari gitu. Nah, bayangin sekarang kan udah mau lebaran nih. Bayangin Hamis akan dapat THR sebesar 100.000. Terus untuk uh, membelanjakan THR-nya ada beberapa barang yang Hamis bisa beli. Misalnya kartu Pokemon, atau enggak Hot Wheels, atau enggak makanan atau minuman kayak es krim, terus Pop es, atau enggak coklat nih Silver Queen. Nah, masing-masing item ini ada harganya. Si kartu Pokemon 20.000, Hot Wheels 50.000, es krim 5.000, Pop Ice 3.000, Silver Queen atau coklat 15.000. Ini diingat-ingat ya. Kartu Pokemon 20, Hot Wheels 50, es krim 5, Pop Ice 3, Silver Queen 15. Ingat ya. Nah, misalnya Hamis ingin menghabiskan THR-nya untuk membeli kartu Pokemon. Berapa banyak kartu Pokemon yang dapat dibeli oleh Hamis? Nah, eh, soal-soalnya akan kayak gini, jadi bisa di-pause dulu. Ntar kalau udah tahu jawabannya, di-play lagi. Nah, kita berlanjut ke jawaban. Nah, tadi kan kartu Pokemon harganya 20.000. Kalau THR-nya ada 100.000, dibagi 20, jadinya kan berarti 5. Berarti yang bisa dibeli adalah 5. Next. Misalnya, Hamis ingin membeli satu mobil Hot Wheels dan sebanyak mungkin coklat, sebanyak mungkin ya. Jadi dimaksimalkan jumlah coklat yang bisa dibeli. Berapa banyak coklat yang bisa Hamis dapatkan? Nah, kalau udah tahu jawabannya, kita lanjut. Nah, Hot Wheels kan harganya 50.000. Terus coklat harganya 15.000. Kalau dari 100.000 udah dibeliin Hot Wheels, jadi tinggal 50.000. Nah, 50.000 ini dibagi 15, jadi hasilnya 3 dan ada kembalian. Jadi total yang bisa dibeli, total coklat paling banyak yang bisa dibeli oleh Hamis adalah 3. Ya gitulah. Nah, selanjutnya, jika Hamis ingin menghabiskan THR-nya dengan membeli 4 kartu Pokemon dan 1 coklat, benda apa yang harus Hamis beli dari kembaliannya agar THR-nya habis? Jadi kan ada 100.000 THR-nya. Nah, dari item-item ini, 4 kartu Pokemon dan 1 coklat,
ada kembalian berapa dan harus dibeliin apa biar 100 ribunya habis semua. Kalau udah, kita berlanjut ke jawabannya. Nah, kartu Pokemon kan harganya 20 ribu. Terus coklat harganya 15 ribu. Kalau 4 kartu Pokemon berarti 80 ribu. Terus 80 ribu ditambah si coklatnya 1, 15 ribu, 95 ribu. Ada kembalian 5 ribu yang bisa digunakan untuk membeli es krim. Jadi yang bisa dibeli adalah es krim dari kembaliannya. Bisa juga beli pop es, tapi kan kondisi dari soalnya agar THR-nya habis, benda apa yang harus dibeli. Berarti kan kalau ada sisa 5.000, biar habis 5.000, yang dibeli adalah es krim gitu. Next ya. Nah, ini selanjutnya soalnya udah nggak berhubungan sama soal-soal yang tadi. Jadi harga-harga yang tadi udah nggak dipakai lagi. Nah, misalnya ini Atta Alia sedang membutuhkan alat tulis. Dia membeli 4 pulpen dengan total harganya 12.000. Berapa harga satu pulpen yang dibeli oleh Atta Alia? Kalau udah, kita lanjut. Nah, jadi kan harga total tadi yang dibayar 12.000, terus dapat pulpen 4. Berarti dapatnya Atta Alia 3.000 per satu pulpen. Harga satuan pulpen yang dibeli oleh Atta Alia adalah 3.000. Nah, untuk selanjutnya, misalnya Atta Alia sedang liburan dan ingin membeli oleh-oleh untuk keluarga besarnya. Ia menghabiskan uang sejumlah 360.000 untuk membeli oleh-oleh. Atta Alin membeli 5 t-shirt dan 10 gantungan kunci, yang dimana harga t-shirt itu 2 kali lipat dari gantungan kunci. Berapa harga untuk masing-masing t-shirt dan gantungan kunci? Nah, kalau Hamis sudah ketemu jawabannya, kita lanjut. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena ini berhubungan sama konsep yang kita akan pelajari. Namanya aljabar. Apa sih aljabar itu? Aljabar itu secara sederhana mungkin adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya itu memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Misalnya kayak menggunakan X, Y, Z, atau jadi 2X minus 5Y setengah Z gitu. Nah, sedikit sejarah siapa sih yang menemukan aljabar. Jadi yang menemukan aljabar itu namanya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, atau sering disebut Al-Khwarizmi. Jadi dia tuh penemu konsep nol. Jadi sebelum ditemukan konsep nol, menghitung tuh lebih rumit karena cuma ada 1 sampai 9. Terus juga dia bikin konsep aljabar. Aljabar itu diambil dari buku yang ditulis oleh si Al-Khwarizmi berjudul Alkitab Aljabar wa Al-Muqabalat. Aljabar sendiri menurut bahasa berarti pertemuan, hubungan, dan perampungan. Nah, konsep dasar aljabar sebenarnya ini pelajarannya untuk kelas 1 SMP. Tapi konsep aljabar ini akan digunakan sampai SMA, bahkan kuliah juga masih kepake. Jadi untuk sekarang kita akan belajar yang konsep dasarnya aja, yang itu namanya persamaan. Persamaan tuh apa? Bayangin ada 2 jungkat-jungkit kayak gini nih. Kalau 2 jungkat-jungkit itu kalau jungkat-jungkit kan akan bergerak, sisi yang lebih berat akan bergerak ke bawah dari yang sisi ringan. Kalau gini kan berarti yang laki-laki ini dia lebih ringan, si ceweknya lebih berat, jadi miringnya ke kiri. Nah, kalau konsep persamaan gitu kita pakai sama dengan. Jadi misalnya ada sesuatu di sini harus seimbang dengan ada sesuatu di sini. Jadi si kanan ini, ini kiri, di sebelah kiri sama dengan ini harus seimbang dengan di sebelah kanan. Jadi selalu seimbang. Jadi kalau ini tidak, kalau di gambar ini bukan
persamaan, karena ada yang lebih berat gitu. Nah, kalau masih ngawang, mungkin akan lebih jelas saat kita pakai contoh soal sebelum-sebelumnya. Nah, misalnya kayak gini nih, Atta Alia sedang membutuhkan alat tulis. Dia membeli 4 pulpen, soal yang tadi, dengan total 12.000. Berapa harga satu pulpen yang dibeli Atta Alia? Nah, kalau tadi kan kita ngejawabnya kayak gini aja nih, langsung 12.000 total yang dibayarkan, dibagi dengan 4, sama dengan 3.000. Tapi kalau pakai aljabar, tadi kan ada Atta Alia beli 4 pulpen. Kita nggak tahu harganya. Kita tuliskan sebagai X. Sama dengan total yang dibayarkan berapa? 12.000. Nah, jadi tulisan kayak gini, 4X sama dengan 12.000. Kan kita pengen jungkat-jungkitnya agar selalu seimbang. Jadi misalnya kalau di sini 4X sama dengan 12.000, kalau kita pengen, kan tujuannya kita akan mencari si X-nya ini. Si X-nya ini yang kita cari, kita nggak tahu harganya berapa. Kalau X-nya mau sendiri, ini kan 4X tuh maksudnya 4 dikali dengan X. Nah, jadi misalnya itu maksudnya ada X-nya ada 4 kali X, 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 X. Nah, misalnya kalau kayak gitu, biar jadi X-nya sendiri, ada 4X ini berarti dibagi 4 kan. Jadi si X dibagi 4, 4X. Sebenarnya ini tulisannya 4X dibagi 4 sama dengan 12.000 dibagi 4. Karena ini sama-sama ada 4, ininya kan bisa dicoret jadi tinggal X sendiri. Terus 12.000 dibagi 4, maka X-nya adalah 3.000. Kalau masih bingung, mungkin nanti Om sambil ngajarin langsung. Tapi intinya gitu. Jadi ini harus selalu seimbang. Misalnya kalau di kanannya dibagi, di kirinya dibagi, tadi kan dibagi 4, biar 4-nya hilang, di sininya harus dibagi juga. Gitu. Jadi X-nya sama dengan 3.000, maka si harga pulpennya adalah 3.000. Nah, kenapa repot-repot pakai aljabar? Padahal tadi langsung aja bisa 12.000 bagi 4 sama dengan 3.000. Nah, balik lagi ke soal yang ini. Yang tadi mau beli 4 kartu Pokemon, terus sama beli coklat. Ada kembalian berapa, dan bisa beli apa. Ini kan harus ditulis 4 kali 20.000 sama dengan segini, terus 80.000 ditambah 15.000 sama 95.000. Terus sebenarnya tulisannya kan 100.000 kurang 95 sama dengan 5, baru kita dapat 5.000 kembaliannya untuk beli es krim. Nah, kalau di aljabar kita bisa lebih simplifikasi jadi kayak gini. Jadi kan tadi kita tahu kita mau beli 4 kartu Pokemon seharga 20.000, terus 1 buah coklat seharga 15.000. Terus kita nggak tahu nih kembaliannya ada berapa, kita tuliskan sebagai X sama dengan total THR yang kita dapat 100.000. Nah, terus oh iya, kalau ada tanda dalam kurung gini, itu maksudnya dikali. Jadi kalau ada 4 dalam kurung 20, itu artinya 4 dikali 20. Gitu ya. Nah, 4 kali dikali 20, 80. 1 dikali 15 sama dengan 15, ditambah X sama dengan 100. Balik lagi ke konsep jungkat-jungkit tadi. Kalau di sini kan kita mau bikin biar X-nya sendiri. 80 tambah 15, 95. Berarti di sini kan ada 95 tambah X sama dengan 100. Kalau X-nya mau dibikin sendiri, 95-nya, jadi 95 tambah X dikurang 95. Tapi di kanannya juga harus dikurang 95. Jadi di bawahnya ditulisin X
sama dengan 100 dikurang 95. Berarti ada kembalian 5.000, X-nya 5.000 yang bisa digunakan untuk membeli es krim. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa repot-repot harus pakai aljabar? Karena kita akan lebih mudah naruh informasi yang banyak ini. Kalau tadi kan harus ditulisin 4 kali 20, hasilnya berapa, terus ditambah 80 tambah 15, hasilnya berapa, terus baru 100 kurang 95, hasilnya berapa. Itu kan berkali-kali operasinya. Kalau kayak gini kan kita bisa simpel, langsung aja 4 kali 20 ditambah 1 kali 15 ditambah X sama dengan 100. Nah, semakin rumit operasinya, semakin mudah kita ngelihatnya kalau ada di satu baris daripada harus berkali-kali, karena kebiasaannya kita akan lupa ada elemen yang nggak masuk. Misalnya coklatnya nggak dihitung ternyata, kalau ke analogi tadi, atau enggak kelupaan ini harusnya ditambah malah jadi kurang. Jadi kalau udah dibikin satu baris gini, kita tahu semua informasinya gitu. Nah, kalau soal yang terakhir tadi yang tentang ta'alin itu nggak ketahuan, nggak tahu jawabannya, atau mungkin kayaknya bisa dikira-kira deh. Nah, tapi kalau dalam aljabar kita bisa tahu berapa harganya. Kuncinya adalah di sini ada dua ada dua persamaan. Yang pertama 360 5 t-shirt sama gantungan kunci. Anggaplah t-shirt ini X, gantungan kunci ini Y, ya. Jadi 360 5X ditambah 10Y sama dengan 360. Tapi di sini juga ada dua persamaan. Persamaan yang kedua adalah di mana harga t-shirt ini 2 kali lipat dari gantungan kunci. Kita kan udah nge-establish bahwa si t-shirt ini X, harga t-shirt ini 2 kali lipat dari gantungan kunci. Berarti kalau kita beli satu t-shirt, berarti dapat 2 gantungan kunci, atau bisa ditulis satu t-shirt sama dengan 2 gantungan kunci. X sama dengan 2Y. Nah, yang pertama, persamaan yang kedua ini X sama dengan 2Y. Ini kita simpan dulu ya. Terus yang persamaan pertama tadi 5X tambah 10Y sama dengan 360.000. Kalau di sini ada X, ini kan X sama dengan 2Y. Kita bisa ubah nih, jadi 5 kali 2Y, karena X sama dengan 2Y, jadi kita bisa taruh semua kan. 5 kali 2Y tambah 10Y sama dengan 360.000. Nah, kalau ini dihitung 10Y tambah 10Y sama dengan 360.000, 20Y. Ini jadi bentuk paling sederhananya kan kayak gini, 20Y sama dengan 360.000. Y-nya kalau di sini ada 20 kan berarti ini dibagi 20, ini juga dibagi 20. Karena di sini ada 20, kita bisa langsung coret. Jadi hasilnya Y sama dengan 360.000 dibagi 20. Nah, berarti Y-nya 18.000, atau si gantungan kunci itu tadi harganya 18.000. Nah, terus untuk cari kaosnya, harga kaosnya gimana? Kan kita di awal udah punya nih, harga kaos adalah 2 kali lipat harga gantungan kunci.
Jadi kita bisa langsung tulis saja X itu sama dengan 2Y atau 2 dikali Y. Y ini 18.000. Jadi X-nya ada 36.000. Jadi si t-shirt harganya 36.000 dan gantungan kuncinya harganya 18.000 gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba latihan. Ini apa ya? Tingkat kesulitannya agak dinaikin. Gitu deh. Mari kita coba aja ya. Om Didot akan membeli popok untuk Sakala dan Sagara. Karena perbedaan umur, popok yang digunakan oleh si Sakala dan Sagara itu berbeda jenisnya. Uang yang Om Didot miliki, budget yang dimiliki Om Didot itu untuk membeli popok adalah sebesar 700.000. Sakala dibeliin 6 pak seharga 75.000 dan Sagara itu dibeliin 5 pak. Tapi kita nggak tahu harga popok untuk Sagara itu berapa. Nah, dengan menggunakan aljabar, silakan cari berapa harga popok untuk Sagara. Kalau udah, kita akan lanjut ke jawabannya. Nah, pertama-tama kita jabarkan dulu dalam satu baris persamaan. Sakala tadi dibeli 6 popok, 6 pak popok seharga 75.000. Terus Sagara dibeli 5 pak seharga kita nggak tahu berapa, jadi kita tulisin X sama dengan 700.000. Nah, kalau disederhanakan dengan dihitung menjadi 450 ditambah 5X sama dengan 700. Nah, ini kalau ditulisin yang nggak kelihatan, yang biasanya ini langkahnya langsung dilompatin, tapi ini ditaruh biar kelihatan. Jadi kalau di sisi kirinya dikurang, karena kan kini kita pengen tujuannya di langkah ini adalah biar si X-nya jadi sendirian, biar kita tahu bisa ketemu X-nya berapa. Jadi yang ada ditambah atau dikurangnya digeserin, dihilangin dulu. Jadi 450 ini dikurang 450, tapi 700 ini harus dikurangin 450 juga. Nah, jadi 5X kan ini udah hilang nih. 700 kurang 450, 250. 5X ini 250. X-nya berapa? 5X per 5 sama dengan 250 per 5. Nah, ini kan karena ini sama, kita bisa coret 5X di bawah 5X ini. Jadi X sama dengan 250 dibagi 5 sama dengan 50. Jadi dapatnya ini. Jadi harga popok yang dibelikan untuk Sagara harganya 50.000. Begitu. Lanjut selanjutnya. Nah, misalnya Nanda Teti sedang berbelanja di pasar. Nanda Teti membeli 3 papan tempe dengan harga satu papannya itu 5.000. Terus 4 kg ikan tuna yang harga 1 kilogramnya seharga 20.000 dan 5 ekor ayam. Nanda Teti memberikan uang sejumlah 400.000 dan penjual memberikan kembalian sebanyak 30.000. Berapa harga 1 ekor ayam? Kalau udah selesai, kita lanjut ke jawabannya ya. Nah, jadi pertama kita harus ngejembrengin dulu nih apa aja yang harus ada di persamaannya. Tadi kan 3 papan tempe harganya 5.000, terus 4 kilo ikan tuna seharga 20.000 per kilogramnya, terus 5 ekor ayam yang kita nggak tahu harganya jadi tulis X, dan ditambah 30.000. Kenapa ditambah 30.000? Karena ada kembalian 30.000.
Jadi kalau tadi transaksi terus ada kembalian kan berarti uangnya nggak berkurang tapi kembali ke kita. Jadi ditambah 30.000 sama dengan 400. Nah, disederhanakan dengan dihitung masing-masing 15 ditambah 80 ditambah 5x ditambah 30 sama dengan 400. Jadi 5x ditambah 125 sama dengan 400. Kenapa bisa langsung ini 5x sama dengan 275? Karena ini masing-masing dikurang 125. Jadi hasilnya langsung 5x sama dengan 275. Nah, kalau udah kayak gini kan gampang. Langsung aja 5x. X sama dengan 275 bagi 5 dibagi 5, hasilnya 55. Jadi harganya adalah 55.000. Nah, selanjutnya ini soal-soal latihan yang harus Hamis kerjain. Ini relatif lebih simpel daripada yang sebelumnya, tapi untuk menguji pemahaman tentang persamaan aja buat Hamis. Nah, nanti kalau udah selesai, Hamis silahkan dikirimin jawabannya ke Om. Terus kalau ada yang bingung juga bisa ditanyain. Terus untuk video minggu ini sekian. Sampai berjumpa lagi. Dadah.